Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mezbah Syukur dimanapun berada pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama datang pada Tuhan. Kita mau mengawali hari dengan mengucap syukur terlebih dahulu. Kita mau menyembah Tuhan. Apapun kondisi Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini, mari kita mau tetap menyembah Tuhan di dalam segala hal, dalam segala situasi. Kita mau belajar. Mari sama-sama datang pada pagi hari ini dengan kesungguhan hati. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur pada Tuhan. Jikalau kami boleh melewati hari lepas hari, dan hingga detik ini kami masih diberikan kesempatan untuk boleh datang kembali di dalam mezbah syukur pagi ini Tuhan. Bapak, kami mau berkata bahwa kami gak bisa hidup tanpa Tuhan. Kami mau berjalan selalu bersama dengan Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami. Bahkan di saat di dalam badai sekalipun kami mau berkata tetap, Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Bapak Ibu Saudara, mari pagi hari ini datang dengan sungguhan hati. Apapun yang menjadi pergumulanmu, apapun kondisi, situasi, mungkin di dalam kondisi yang terpuruk sekalipun, mari saat ini datang. Minta kekuatan daripada Tuhan. Sebab saya percaya segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, semuanya untuk kebaikan kita. Yes. Terima kasih, terima kasih. Mari sama-sama mengucap syukur. Mungkin kau sedang berdoa, tetapi berdoamu belum dijawab Tuhan. Tetap bersyukur, tetap berdoa, bersabar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus Tuhan, kami bersyukur. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kaulah Bapa, Kau Raja atas semesta. Tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Allahku. Di saat badai. Mari dengan iman
akan terbang, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Dengan segenap hati, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa engkau Raja atas semesta, ku tenang sebab engkau Allahku. Kami tenang bersamamu. Sebab Tuhan berkata, janganlah takut, janganlah bimbang, janganlah gelisah hatimu, jangan tawar hati. Mari terus mengucap syukur. Ya, pagi hari ini mari sama-sama dengan kesungguhan hati kita, mari rasakan kasih Tuhan. Ya. Jesus. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Mari sejenak tenangkan hati kita, sebab di dalam tinggal tenang kami beroleh kekuatan yang baru daripada Engkau Tuhan. Kami mau pandang Engkau selalu, kami mau mengikuti rencana-Mu ya Tuhan. Sebab kami tahu rencana Tuhan bukan rencana kecelakaan. Kami tahu rencana Tuhan adalah rencana yang indah. Ya. Yes. Mari nikmati pagi hari ini saat-saat yang indah. Yang paling indah adalah saat berjumpa secara pribadi, menikmati kasih Tuhan. Yes. Yes. Terima kasih. Mari tenang. Yes. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelap-Mu,
Tuhanmu selalu, selalu selalu ku rindu lekat dalam hatimu, mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku, tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu, menembus awan gelapku, pandang kemuliaan-Mu selalu. Ku rindu lekat dalam hatimu, mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku, tenanglah, tenanglah. Mari dengan segenap hatimu, yes, datang pada Tuhan pagi ini. Ya, kami tenang Tuhan di dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu selalu, selalu ku rindu lekat dalam hatimu, mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu selalu, ku rindu lekat dalam hatimu, mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat pagi ini Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami mengucap syukur, kami buka hati kami Tuhan sebelum kami memulai hari-hari kami. Hari ini semua aktivitas kami mau melandasi setiap hidup kami di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Agar firman-Mu yang menuntun dan menuntun kami dalam segala kehendak Tuhan yang sempurna. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Yesus. Kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, selamat pagi. Kita kembali berjumpa di Mesbah Syukur pagi ini, semua karena anugerah Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan sama-sama.
Saya percaya kita semua sedang berada di hari-hari yang terakhir, hari-hari ini Bapak Ibu, bahwa tantangannya semakin besar ya, bahwa pergumulannya semakin berat karena firman Tuhan berkata memang di hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Bahkan kita juga ada di zaman yang rasanya semakin hari semakin luar biasa, melihat bagaimana kebenaran mulai disingkirkan, digantikan dengan nilai-nilai yang seringkali tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan bahkan itu terjadi di sekeliling kita. Namun kita mau belajar ya, biarlah kita tetap bertahan dalam iman kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Karena memang selalu saya ingatkan ini adalah hari-hari yang terakhir. Kita harus terus mempertahankan iman kita. Karena ketika kita hidup jadi orang benar, ya ada jaminan, ada janji Tuhan untuk setiap kita. Kita mau belajar dari satu tokoh dalam Alkitab hari ini, 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata 2 Petrus 2 ayat 7, tetapi ia adalah Tuhan ya, tetapi Tuhan menyelamatkan Lot, orang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum, yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan menghina pemerintahan Allah. Mereka yang begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Saudara, firman ini mengingatkan kita tentang kisah Lot. Bagaimana dikatakan Lot itu orang benar dan dia tinggal di tengah-tengah orang-orang berdosa. Ya, Lot itu hidup benar, tetapi dia terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang ada di sekelilingnya. Seringkali kita pun juga menderita ya saudara. Saya nggak tahu kalau saudara, tapi saya kadang-kadang menderita kalau lihat orang, aduh kok zaman sekarang itu ada ya orang Kristen hidup ya satu rumah tidak menikah. Kok ada ya orang Kristen sudah punya suami selingkuh. Kok ada ya orang Kristen udah punya istri selingkuh. Itu lagi ada ya kok orang Kristen ya menjual Tuhan. Ini kok ada orang Kristen ngaku Kristen tapi ke dugem tiap hari mabuk main judi. Ini kok orang Kristen tapi mulutnya itu aduh luar biasa. Kita tersiksa loh, kita menderita loh. Kalau kita hidup benar, maka kita akan tidak sejahtera berada di tengah-tengah orang yang seperti ini. Dan firman Tuhan berkata pada zaman itu Lot pun menjadi orang benar yang dia itu menderita. Alkitab berkata ia terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Jadi Lot ini orang benar saudara, tapi dia tinggal di tengah orang yang berdosa, di tengah zaman yang sudah seperti itu. Kita tahu Sodom dan Gomora pada waktu itu dosanya dosa kecemaran, kenajisan, homoseksual, lesbian, itu terjadi saudara. Ya, dan ayat 8 berkata, sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat, mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya benar-benar tersiksa. Iya, saudara, ya kita melihat memang keadaan zaman ini tidak semakin baik. Tetapi jangan lupa saudara, Alkitab berkata, ya ketika kita tahu peristiwa Sodom dan Gomora, Lot diselamatkan oleh Tuhan. Ya, Lot diluputkan oleh Tuhan. Ya, dan apa yang kita pelajari dari kisah ini saudara, dikatakan ayat 9, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Mari kita bertahan dalam iman kita. Saat ini mungkin kita tersiksa melihat kehidupan orang-orang yang tidak bertobat. Mungkin itu keluarga kita, mungkin itu anak kita, mungkin itu bahkan orang tua kita. Ketika kita lihat, aduh kok dia gak bertobat ya. Ya kita hanya bisa mendoakan, dan kalau kita punya kesempatan untuk menegur dengan kasih, kita cukup memberitahu mereka. Tapi selanjutnya itu adalah pilihan orang-orang yang memang akan ditentukan untuk binasa. Namun satu hal saudara, Tuhan berjanji bahwa ya Tuhan itu tahu, nyata benar bahwa Allah itu menyelamatkan orang-orang yang hidup benar di
hadapannya dan menyimpan orang-orang fasik untuk hari penghakiman nanti. Mari saudara, saya berdoa supaya setiap kita hari-hari ini, apapun keadaan kita, apapun tantangan kita melihat mungkin di sekeliling kita orang memilih untuk meninggalkan jalan kebenaran. Mungkin kita melihat bahkan orang-orang Kristen sendiri banyak yang tidak mau taat lagi dan tidak hidup menghormati Tuhan. Tapi mari kita tetap fokus, kita tetap mengambil pilihan. Aku mau tetap mengiring Yesus, aku mau tetap menjadi pelaku firman, aku mau tetap berjuang hidup kudus sekalipun teman-teman di kantorku semuanya korupsi, sekalipun teman-teman di sekelilingku mungkin sudah jadi pelakor, jadi ani-ani, ya tetapi aku mau tetap hidup benar. Sekalipun ada di tengah angkatan yang tidak benar dan rasanya kita menderita melihat semua itu. Ada orang yang menyebut diri Kristen tapi dia menjadi simpenan, ada orang yang menyebut bahkan hari-hari ini pelayan Tuhan tapi mereka hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mari saudara, biarlah kita tetap mau bertahan, jangan tergoda, jangan terhanyut, jangan terpancing oleh keadaan-keadaan hari-hari ini. Ya, karena firman Tuhan berkata Tuhan tahu nyata benar bahwa Tuhan itu akan menyelamatkan orang-orang yang sungguh-sungguh hidup bertakwa kepada Tuhan, hidup sungguh-sungguh menghormati Tuhan dan hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Saya percaya akan ada upah bagi setiap orang, ya, yaitu kehidupan kekal bagi mereka yang setia sampai pada akhir dan kebinasaan yang kekal bagi orang-orang yang tidak mau bertobat dan terus memilih hidup dalam dosa. Hari ini pilihan ada di tangan kita. Kalau mungkin kita juga hari ini adalah orang yang tidak hidup dalam kebenaran, masih ada waktu untuk bertobat. Ayo bertobat saudara. Selama Tuhan belum datang, selama Tuhan masih kasih kita waktu, dan Alkitab berkata apabila hari ini engkau mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu, bertobatlah supaya ketika Tuhan datang kita layak menerima hidup yang kekal itu. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tahu dan percaya ketika kami berjuang untuk hidup menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, ada upah yang menanti kami Tuhan. Kami tahu dan percaya Tuhan tidak pernah membiarkan sia-sia setiap kami berjuang yang hidup dalam kebenaran. Sampai pada akhirnya nanti kami tahu ada upah yang menanti setiap kami ya Tuhan. Karena itu kami mau berjuang untuk terus melakukan firman, untuk terus hidup setia dan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, katakan bersama pujian ini saudara. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup. Katakan kami akan berjuang Tuhan sampai pada akhirnya, amin. Yes Lord. Kau dapati aku tetap, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Kami akan berjuang Tuhan sampai pada akhirnya, amin. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat firman yang kami dengar pada hari ini. Kami belajar dari seorang Lot yang hidup benar di tengah-tengah angkatan yang rusak, di tengah orang-orang yang jahat, di tengah orang-orang yang tidak menghormati Tuhan. Dan jiwanya sangat tersiksa melihat dosa di sekeliling, mendengar perbuatan-perbuatan mereka dilihat dengan matanya. Tuhan, tapi Lot tetap bertahan untuk hidup dalam kebenaran. Ajarkan kepada kami Tuhan, untuk kami juga terus belajar hidup dalam kebenaran, untuk kami terus belajar setia kepada Tuhan. Sekalipun keadaan mungkin memaksa menyeret kami, sekalipun iblis berusaha untuk menyeret iman kami, mungkin teman-teman kami, mungkin saudara kami yang menyeret kami Tuhan untuk meninggalkan kebenaran firman Tuhan, tapi kami mau tetap setia, kami mau tetap berpegang pada firman-Mu, Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan untuk terus berjuang hidup kudus sampai di garis akhir, sehingga Tuhan datang kami tidak binasa, karena Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu pagi hari ini yang bangun mencari wajah-Mu, mereka yang
bekerja, yang kuliah, yang sekolah, ibu-ibu rumah tangga di rumah. Biarlah Engkau jagai langkah hidup kami dalam perkenanan Tuhan. Jauhkan kami dari segala dosa, jauhkan kami dari segala hal-hal yang dapat menyakiti hati Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, dan terus bawa kami Tuhan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati Bapa setiap mereka yang sedang terbaring sakit, kesembuhan terjadi. Berkati juga setiap mereka yang dalam pergumulan yang berat, Tuhan memberikan kelegaan dan kekuatan. Kami tahu dan percaya Tuhan tidak pernah kurang cara untuk menolong kami. Tuhan berkati juga hari-hari ini keadaan dunia yang semakin tidak menentu. Berkati Tuhan pemerintahan di bangsa negara kami, Bapak Prabowo, Gibran, dan seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan berkati Indonesia menjadi tanah yang diberkati oleh Tuhan. Bangsa-bangsa Tuhan, hari-hari ini terjadi banyak sekali hal yang tidak baik. Ada peperangan, ada krisis, ada hal-hal yang tidak nyaman bagi setiap manusia yang coba merenggut jiwa-jiwa orang yang belum bertobat. Kami berdoa beri kesempatan untuk terjadi pertobatan, beri damai sejahtera atas dunia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berdoa buat yang berulang tahun hari ini, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri, karena penyertaan dan perkenan Tuhan turun atas setiap mereka yang berulang tahun pada hari ini. Terima kasih Bapa. Dan kami mau berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu, saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Shalom saudara, Immanuel, Tuhan memberkati.